Bukan act of service. Produser aja gak ada. Disentuh, diraba, Terus? jamah. Gitu. Kan habis dipijit kan enak, ya kan? Habisnya itu ya kita nggak tahu lah. Selamat datang di Tos Serba. Terima obrolan serba ada. Bu produser, bahas apa nih kita hari ini ya? Act of service, paham nggak? Bukan act of service. Produser aja gak ada. Produsernya. Love language ya kan? Love itu artinya cinta. Language itu bahasa. Jadi bahasa kalbu. Bahasa cinta. Oh, bahasa Kalau kalbu kan kalbu ayam atau Kaldo. kaldu. Oke. Nih love language ya. Zaman dulu, zaman mak bapak gua kayaknya kagak ada dah love language. Love language. Jangan kan zaman bapak gua atau zaman ibu gua gitu ya. Zaman gua aja gua nggak ngerti nih ada love language gini. Ada. Ini terbit kapan sih nih? Nggak ngerti gua. Kapan sih? Lo apa sih? Millennials apa baby boomer nih? Gua Atau Gen Z atau Alpha? sekarang sih Omega sih gua kayaknya. Omega 3 gua. Omega 3. Kayak telur. Kalau dari contekannya Bu produser ini ada yang pertama ada physical touch. Physical touch ya. Ini kayaknya kalau menurut POV gua itu dia lebih suka kayak misalnya disentuh, diraba, Terus jamah, dijamah. dipeluk, dipeluk, Kayak ini ya. dipeluk. Dipeluk. Saya pegangan tangan, enggak ya? Pegangan tangan kan? Gini kali tuh physical touch. Kalau gini nih kadang set disirep. Woi itu mah lo dihipnotis, bukan kayak gitu. Lebih ke ini ya, lebih ke tindak kejahatan itu. Iya, lo lebih suka yang mana? Ini ada 5 ya, physical touch, words of affirmation. Oke. Terus bahasnya dong kerja. Give. Receive. Oh, kayak yang suka live tuh dikasih gift gitu. Act of service, quality Acts of time. service dan quality time. Oke. Mungkin kita bahas dulu kali ya. Iya boleh. Tapi ini karena gua nggak tahu, jadi mungkin kita kira-kira sekarang physical touch. Kalau secara harafiah kan berarti memberikan sentuhan secara fisik, gitu. Kayak nggak tahu ya, mungkin gitu kali ya. Apa gitu? Ya kalau memberikan sentuhan kan mungkin lo nyolek gitu atau menggandeng atau nggak tahu, menurut lo gimana kalau physical touch? Iya, kalau menurut gue itu sebenarnya contohnya kayak misalnya nih, gue mau minum nih. Terus kayak suami gue inisiatif aja, pas gue mau ngambil dia ngambilin buat gue. Karena dia mau menyentuh tangan gue. Lu denger dulu dong. Kalau itu tapi dia masuknya gitu tuh kayak gitu kan, terus kayak tiba-tiba kayak di sinetron gitu kan, langsung terangsang cuy. Maksudnya agak-agak ada sedikit yang basah gitu. Iya bisa jadi. Airnya tumpah maksudnya. Iya. Gitu. Nah kalau menurut lu apa? Kalau physical touch sih menurut gue mungkin lebih ke ngelus-ngelus gitu atau Ngelus-ngelus gini ya. nyolek gitu, sut-sut gitu. Susu kan gak nyolek pakai mulut. Gitu kan bisa. Oh sambil gini. Iya sambil gitu. Tapi gak ada romantis-romantis tuh kayaknya kalau kayak gitu. Kalau membahas kayak gitu physical touch kayak gini-gini apa romantisnya gitu kan? Ya makanya tadi gue bilang mungkin dia tuh kayak pengen menyentuh tangan kita tapi kayak sosok gitu, ngerti gak sih lu? Ya bisa deh, itu oke buat Baho, kita iyain aja lah ya. Tapi kayaknya gue bukan yang itu dah. Terus selanjutnya mungkin words of affirmation. Nah ini tuh kayak lebih kayak kamu cantik deh hari ini. Kau cantik hari ini. Kau cantik hari ini dan aku buta. Jadi gak lihat. Itu berarti dia gak cantik dong ya. Karena gelap. Iya kan, ini menurut gue sih lebih kayak ke sayang kamu cantik di hari ini. Terus padahal dia cuma pakai daster. Ya itu kan basa-basi aja sebenarnya. Berarti gak tulus, ya kan? Dia itu Malik ya? Itu Malik and the Tong Tong. Oke. Iya tapi kan menurut gue itu sih words of affirmation. Menurut lo apa emang?
Kalau menurut gue words of affirmation tuh kan biasanya kalau afirmasi kan hal-hal yang positif gitu ya. Kayak misal kamu cantik banget deh hari ini. Atau kamu sangat seperti fenomenal gitu. Kamu sangat seksi banget gitu kan. Padahal ya biasa aja. Basa-basi aja. Nih, tapi kalau lu sebagai laki-laki nih misalnya kayak lu sebenarnya cuma pakai celana kolor doang di rumah sama kutangan doang, terus tapi bini lu suka, terus bilang, sayang kamu ganteng banget di hari ini, lu bakalan kayak gimana? Ya menurut gue bohong lah. Karena masa lu pakai kutang terus koloran lu bilang ganteng, kalau pakai batik iya gue percaya gitu pakai. Ya makanya kan itu kan menurut si istrinya. Ya, sama aja kayak misalnya istri lagi pakai daster terus kayak dia pengen aja muji suaminya kayak, sayang kamu cakep dari. Ya pasti gue cakep bilang, bohong lu. Iya. Kayak gitu sih. Ya iyalah kan, sekarang gak mungkin banget. Ya itu lebih ke basa-basi lah ya gitu. Ya namanya budaya orang Indonesia kan basa-basi ya. Kadang gue pagi-pagi lagi nyuci mobil, ada tetangga gue, nyuci mobil pak kan. Ya iyalah. Masuk gue nyuci tank. Berarti tadi buta loh gitu. Nah mungkin itu ya yang dimaksud words of affirmation gitu ya. Mohon maaf nih kalau misalnya kita nggak tahu gitu karena. Tapi berarti yang physical touch and word of affirmation ini kita nggak nyambung kali ya. Iya, bukan gue banget kali ya. Bukan gue, tapi mungkin menurut gue penjelasannya seperti itu gitu. Ya kalau salah mohon maaf dah ya. Iya, karena kan kita bukan pada generasi yang mendalami hal itu gitu. Jadi penjelasannya ini menurut kita sendiri nih gitu. Kalau salah ya udah mohon maaf ya kan. Kalau benar ya udah terima aja lah gitu. Oke, sekarang give. Give itu ini tuh lebih kayak nerima sesuatu sih dari. Enggak, give itu kan memberi. Oh iya benar. Kalau menerima tuh receive. Tapi kan sebagai gue orang yang menerimanya, gue seneng diberikan sesuatu sama pasangan gue. Maksudnya gue POV dari situ, ngeles aja lu. Oke, give-nya kira-kira apa ya? Kalau give itu berarti penjelasannya memberikan sesuatu. Iya, contohnya kayak misalnya gue nih sebagai perempuan nih, gue seneng deh kalau misalnya suami gue tiba-tiba pulang ke rumah nih misalnya, out of nowhere aja dia kayak ngasih, sayang makanan buat kamu gitu misalnya. Atau mungkin dalam occasion tertentu nih, kayak misalnya ulang tahun nih misalnya. Terus kayak ada orang yang sukanya diajak makan. Ntar tuh ya quality time. Tapi ada orang juga, ada juga cewek yang sukanya tuh kayak kalau nggak dikasih sesuatu tuh kayaknya belum gitu. Sah gitu, kayak aneh gitu. Ya itu lebih ke kebiasaan aja sih. Lu sendiri? Gue tipikal yang suka ngasih hadiah nggak? Enggak sih. Gue kalau ngasih ya paling kayak tadi gitu, gue pulang gue beliin makan, gue beliin minum gitu. Masa gue beliin hamster kan aneh. Hamtaro loh. Tiba-tiba gue pulang kerja gue beli hamster. Atau enggak ayam-ayam yang warna-warni. Kan aneh, buat apa gitu. Maksudnya bisa kalau ayam, tapi ntar dimasak kan lama, nunggu gede dulu. Terus dagingnya gak ada. Nah sekarang nih ya, give ya, lu memposisikan diri lo sebagai orang yang ceritanya pasangan lo suka memberi nih. Kalau misalnya lo dalam posisi itu, give apa sih yang paling lo suka atau yang paling lo pengen dapat dari pasangan lo? Gue sih apa aja yang penting berguna buat gue gitu. Bohong. Ya iyalah. Duit kan yang lo mau. Ini saya tahu isi, tapi isinya duit ya gue gak apa-apa. Jadi pas lo makan kayak ulang tahun yang keluar duitnya tuh di apa tuh uangnya keluar banyak dari tahu isi, bukan toge yang keluar. Itu lebih ke sulap ya, kayak Pak Tarno gitu. Tapi nggak apa-apa ya, seenggaknya kita mengapresiasi lah apa yang pasangan kita berusaha lakukan gitu untuk menjaga kayaknya, love language ini. Tapi ini kayaknya anak Gen Z zaman sekarang kayaknya suka banget sih sama gift kayak gini menurut gue ya. Gue ngeliat kayaknya giveaway juga lebih suka sih. Gue juga lebih suka giveaway. Iya. Baimong lu. Terus apa selanjutnya, act of service. Nah, act of service ini sih, ini lebih kayak ke,
ya cewek emang suka sih dilayanin ya, tapi mungkin gak semua laki-laki bisa melakukan act of service ini menurut gua sih. Contohnya menurut lo act of service ini apa sih? Ini kan lebih ke arah ke kalau cewek tuh mikirnya mungkin cowoknya tuh lebih inisiatif ya. Misalnya kayak gue di rumah nih misalnya mau berangkat kerja nih, ya kan? Berangkat kerja. Suami lu ngelapin sepatu lu gitu. Bukan kayak gitu juga. Nyemir sepatu. Bukan kayak gitu juga, misalnya sesimpel kayak ini maskernya diambilin gitu, dikasih. Masker itu bengkoang. Iya, masker bengkoang ya. Nah itu sesimpel itu aja sih. Itu kan cewek tuh langsung kayak kelepek-kelepek pasti kan. Suami gue baik jadi kerja banget. dong habis itu. Malah masuk kamar, kunci kamar, ngapain tuh gulat lo di dalam ya kan. Gitu sih menurut gue act of service ini. Kalau act of service Nah ini tuh tipe-tipe cowok romantis dah kayaknya kalau act of service ya gue ini. kayak enggak sih. Act of service tuh mungkin. Jadi lo yang mana aja dari 4 kan lu masih ada satu lagi kan. Nah kalau act of service itu mungkin kalau menurut gue tuh memberikan pelayanan ya gitu. Kayak ibu. Sim keliling. Kalau act of service tuh mungkin gimana ya, kayak misalnya aduh kayaknya istri gue lagi capek nih, gue nyetrika gitu. Kan? Oh bukannya kalau istri lagi capek terus kayak lu jama-jama lu raba-raba. Ya itu makin capek dong. Enggak, kalau kayak gitu tuh menurut gue memberikan pelayanan gitu. Ya kayak misalnya lu menggantikan peran dia. Ya enggak menggantikan peran dia. Jadi kayak gimana ya, misalnya aduh istri gue terlihat lagi lelah gitu ya. Terus gue menawarkan untuk memijat dia gitu misalnya. Terus abis pijat tuh yang terjadi apa biasanya? Ya inilah pasti ada aliran-aliran darah aja yang mengalir dengan lebih baik gitu. kan abis dipijit kan enak, ya kan? Abisnya itu ya kita nggak tahu lah. Terjadilah ya sebuah pergulatan lagi itu ya. Ngetes per kasur aja abis itu. Oh ngetes per kasur. Nah. Terus ini yang terakhir nih, quality time. Gue banget sih. Nah kalau gue quality time lebih suka. Sama perjanjian kita suami istri ya. Ya Allah jangan. Quality time itu menghabiskan waktu berkualitas berdua. Tapi ini menurut lo harus kayak pergi dari rumah, bukan kabur ya, maksudnya kayak lo mesti pergi kayak ke suatu tempat, misalnya benar-benar harus kayak makan bareng atau ke mall bareng, atau kayak cuman deep talk aja cukup sih. Di rumah sebenarnya bisa ya, kayak apa namanya, nonton di Netflix berdua gitu, atau main PS berdua, quality time gitu kan, nggak harus di luar rumah. Misalnya nyabutin pohon berdua gitu. Oh, lu tanam 1000 pohon. Agak repot aja nyabutin pohon berdua. Bisa aja. Kan yang penting waktunya berkualitas gitu. Tapi kalau misalnya lo nonton, lo main game, main PS, main game lah ya. Lo kan bakalan fokus sama screen ya. Lo gak akan ada obrolan-obrolan yang berkualitas nih. Main game diem-diem baik belum ngopi lu. Bukan, maksud gue tuh kan biasanya kalau perempuan tuh pengen quality time tuh supaya lebih kayak apa ini, ada bahasan yang mau dibahas gitu, kayak misalnya kenapa ya seminggu ini kita gimana ya gitu. Tapi hanya mengganti suasana aja. Kalau itu lebih ke deep talk sih menurut gue, bukan quality time. Karena gini, kalau deep talk itu kan sebenarnya lu membahas sesuatu gitu kan, yang pengen lo bahas gitu. Kalau quality time kan lo menikmati waktu berdua gitu. Gue gak menikmati tuh kalau deep talk gitu. Kayak gue pengen nyantai tapi lo bahas topik yang berat gitu. Berarti harus ada satu lagi gak sih love language tuh, deep talk? Gak tahu kalau menurut Gen Z gimana, kan ada di Google atau di Wikipedia apa penjelasan tentang love language yang kita dapat ya yang ini 5 ini. Kalau deep talk gak tahu juga ada apa enggak gitu. Menurut lo gimana? Menurut gue, kalau gue pribadi, kalau quality time itu sebenarnya nggak perlu kayak jalan ke mall, nggak perlu makan bareng, tapi sebenarnya itu penting sih, perlu juga. Cuma menurut gue adalah kayak tiap hari kita bisa ngobrol bareng sebelum tidur tuh biasanya kayak
Ya nanya aja sih Itu sekedar namanya nanya. pillow talk. Iya, di talk pillow talk maksud gue. Itu maksud gue masukin dalam love language gue itu quality time itu. Artinya gue punya waktu yang berkualitas sama suami gue untuk ngebicarain kayak seminggu ini ada apa ya, atau hari ini lu udah ngelakuin apa ya gitu. Gue mungkin kalau pillow talk tuh mungkin lebih membahas RAPBN negara sih. Buset dah, kagak ada yang lebih berat lagi, Wak. RAPBN negara. Ya itu kan juga sebenarnya topik yang perlu kita pikirin ya. Karena kita kan tinggal di sebuah negara, terus anggarannya kemana aja ya kira-kira gitu. Yaudah gak usah berat tuh, anggaran rumah tangga lu aja dulu. Ya itu kan udah pasti dibahas gitu. Gak perlu pakai deep talk juga udah dibahas gitu. Masa yang membahas yang lebih dalam gitu. Tapi kalau gue gak menikmati sih deep talk, karena bukan sebuah quality time menurut gue. Karena itu bikin mikir. Kalau quality time kan lu pengen menghabiskan waktu yang ya senang-senang aja gitu. Tapi lu ngeliat dari 5 love language ini, kira-kira dengan populasi Gen Z yang sekarang semakin banyak, menurut lo sebenarnya yang mana sih dari antara 5 ini yang Gen Z tuh paling suka gitu? Ya kita kan kagak tahu juga sih ya sehari-hari mereka ya. Gitu, tapi in general tapi in general ya, gitu loh menurut gue. Gak tahu ya, kalau gue lihat di teman-teman gue di Instagram sih ada yang physical touch, terus ada yang juga words of affirmation, suka dipuji gitu. Gift mungkin dikirim-kirim apa santet gitu. Kita nggak tahu juga. Terus ya mungkin ini ya yang banyak lumayan jadi perbincangan kan act of service gitu. Banyak yang suka mendapat perlakuan yang baik gitu. Karena mungkin sekarang juga cewek-cewek tuh nggak boleh gitu juga ya, judging dong gue nanti ya. Maksudnya kayak manja kali ya. Enggak manja juga sih sebenarnya. Mungkin lebih ke pergeseran era aja ya. Kayak ya dulu kan kita nggak ada nih yang bahas-bahas kayak gini gitu. Sekarang ada, terus kemudian diberikan penjelasan ini. Kalau act of service yang ini, act of service love language yang ini penjelasannya gini. Oh kayaknya gue yang ini deh gitu. Gue terpapar informasi seperti itu sih. Gue pikir terpapar COVID. Sakit sampar. Oke lah kalau kayak gitu. Kalau dari gue, dari 5 ini gue tetap sih quality time itu menurut gue adalah bahasa kasih yang gue punya sama suami gue. Gue gak tahu sih suami gue apaan. Kayaknya physical touch deh. Kalau suami sukanya soalnya raba-raba. Kayak Spider-Man dong, raba-raba. Laba-laba. Ya udahlah. Oke, kalau gitu sampai bertemu di episode berikutnya. Bye. Yuhu. Tungguin episode selanjutnya ya. Bye.